kan cuma belajarnya, kantuknya hilang, teh, kopi, camilan, atau mungkin sambil makan malam santai saja sambil menunggu saya proses berbagi di layar. Mohon izinnya sekaligus mohon izin saya off cam untuk mencegah kendala mungkin kendala jaringan yang mungkin saja bisa terjadi karena di kota saya di Tulungagung sedang hujan. Mohon izin Polem dan screen. Siap Bunda, terima kasih ya. Ini selamat kembali. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah tayangan saya sudah tampak? Sudah tampak terlihat jelas Bunda. Alhamdulillah, bisa saya mulai atau menunggu Bapak Ibu untuk minum dulu silahkan sambil ngopi-ngopi. Oke, Bapak Ibu guru hebat, materi yang akan saya sampaikan adalah persiapan praktek kinerja. Persiapan praktek kinerja dalam pengelolaan kinerja yaitu observasi pembelajaran. Untuk materi ini saya ambil sumbernya adalah dari seri panduan PMM, panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru. Baik Bapak Ibu, tentunya mengajukan perencanaan kinerjanya. Tentu sudah ya, karena sudah tinggal 2 hari lagi waktunya, terakhir tanggal 31 Januari, Bapak Ibu harus sudah membuat perencanaan kinerja. Sudah dijelaskan oleh Bapak Risun bahwa untuk memilih dari praktek pembelajaran untuk komponen pertama, Bapak Ibu bisa mengacu kepada rapot pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu atau sekolah dari Bapak Ibu. Kemudian untuk pengembangan kompetensi sudah disediakan RHK, Bapak Ibu tinggal memilih. Milihnya juga mudah, tidak usah dibuat bingung, panik. Memilihnya mana yang sekiranya mampu memenuhi, Bapak Ibu bisa pilih dan tidak usah khawatir untuk penilaian karena untuk pengembangan kompetensi tidak akan dinilai hanya sebagai pertimbangan. Jadi tidak perlu untuk terobsesi mengumpulkan poin setinggi-tingginya karena 32 pun ekspektasi dari pimpinan atau atasan itu sudah baik. Kemudian untuk tugas tambahan pun begitu, tidak dinilai hanya pertimbangan, kemudian perilaku kerja dan kerangkuman tentunya Bapak Ibu sudah mengisi karena ini sudah hari ke-29. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengisi tentunya sudah mengacu pada rapot pendidikan, sudah diajukan kepada pimpinan, kepada kepala sekolah. Kalau kepala sekolah sudah menyetujui, tentu saja apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah menyepakati. Jadi untuk malam ini saya akan melanjutkan materi sebagai langkah apa yang diambil Bapak Ibu ketika 2 hari lagi di tanggal 1 Februari 2024 Bapak Ibu harus mulai melakukan pelaksanaan.
Jadi setelah Bapak Ibu terakhir proses perencanaan yaitu menyepakati. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyepakati bisa mengecek lalu memantau dari pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Dicek perencanaan kinerjanya, adakah perbaikan dari atasan, adakah revisi atau mungkin RHK dari Bapak Ibu sekiranya kepala sekolah menganggap Bapak Ibu tidak akan bisa memenuhinya, kepala sekolah juga bisa merubah sehingga Bapak Ibu harus terus memantau atau mengecek perencanaan kinerja dari Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, berarti lanjut. Hari ini, malam ini saya sampaikan untuk langkah berikutnya. Bapak Ibu sepakati. Jadi untuk materi saya yang utama malam ini adalah ke praktik kinerjanya. Baik Bapak Ibu, ini sudah dijelaskan oleh narasumber pertama Bapak Ahmad Risun bahwa pengelolaan praktik kinerja dilakukan oleh guru dan kepala sekolah dan penjelasannya sudah disampaikan tadi sehingga saya bisa langsung ke proses observasinya. Untuk lini masa tadi juga sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu di bulan Januari ini membuat perencanaan untuk dilaksanakan sampai bulan Juni. Karena bulan Juni nanti sudah penilaian. Jadi Bapak Ibu untuk sertifikat atau bukti dukung yang lain di bulan Januari tetap bisa digunakan, tetap bisa dimasukkan karena sudah terhitung proses pelaksanaan selama 1 semester Januari sampai Juni. Itu Bapak Ibu bisa dipahami. Baik, semoga bisa dipahami. Nanti ada sesi tanya jawab, bisa tanya jawab. Saya lanjutkan untuk proses pelaksanaan praktik kinerja. Itu Bapak Ibu akan melakukan diskusi persiapan, observasi kinerja, kemudian diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Tentu saja ini bersama kepala sekolah dan melibatkan rekan sejawat dalam satu sekolah. Diskusi ya tentu saja diskusi persiapan untuk mempersiapkan observasi kinerjanya. Kemudian observasi kinerja tentu saja itu pelaksanaannya yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian diskusi tindak lanjut. Diskusi setelah dilakukan observasi. Kemudian upaya tindak lanjut. Tentu saja setelah diskusi tindak lanjut, upayanya apa untuk melakukan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan. Tentu untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir seperti proses pembelajaran, seperti apa yang kegiatan-kegiatan lainnya, tentu saja terakhir adalah refleksi. Refleksi tindak lanjut untuk merefleksikan tindak lanjut yang telah dilakukan setelah diobservasi. Baik, saya lanjutkan untuk sasaran kinerja dari awal. Bapak Ibu sudah memilih salah satu dari 8 indikator praktek kinerja. Bapak Ibu memilih berdasarkan dari raport sekolah. Kalau untuk guru tentu saja dengan kepala sekolah berbeda, tetapi sama 8 indikator. Untuk materi saya malam ini fokusnya kepada guru, karena untuk guru segera dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari, kurang 2 hari lagi. Baik Bapak Ibu, lanjut. Kalau untuk kepala sekolah sama 8 indikator. Nah, untuk praktek kinerja, bagaimana penilaiannya? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ahmad Risun. Nanti bisa dipahami lebih dalam lagi dengan belajar mandiri ataupun nanti bisa berdiskusi dengan rekan sejawat.
Baik Bapak Ibu, lanjut untuk aspek penilaian tadi juga sudah substansinya sudah dijelaskan oleh narasumber yang pertama. Langsung kita masuk ke pelaksanaan kinerja. Nah, ini materi pokok yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu melakukan perencanaan, sudah diajukan kepada kepala sekolah, sudah disetujui kepala sekolah, terakhir sudah disepakati oleh Bapak Ibu. Nah, saatnya di tanggal 1 Februari adalah pelaksanaan. Dimulainya pelaksanaan. Apakah harus 1 Februari? Tidak. Jangka waktunya sampai di bulan Juni. Namun diupayakan sebelum Juni sudah dilaksanakan karena di bulan Juni harus sudah ada penilaian dan unggah bukti dukung. Baik Bapak Ibu bisa dilanjutkan, silahkan yang sambil camilan dan minum silahkan. Mohon izin saya juga minum sebentar. Baik Bapak Ibu, nah nanti setelah Bapak Ibu menyepakati, nanti tampilan di pengelolaan kinerja Bapak Ibu akan seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada progresnya 0%. Kenapa? Karena ya memang belum melaksanakan. Karena memang bukti dukung belum diunggah. Jadi akan 0%. Kemudian Bapak Ibu bisa cek langkah observasi. Bisa diklik sehingga Bapak Ibu bisa tahu langkah-langkahnya. Loh, sekarang kok belum bisa, Bu? Padahal saya sudah menyepakati. Belum, Bapak Ibu. Tunggu tanggal 1 Februari. Baik, nanti tahap pertama dalam observasi adalah diskusi persiapan observasi. Ini diskusinya adalah dengan kepala sekolah atau atasan, namun jika kepala sekolah tidak memungkinkan untuk melaksanakan, bisa membentuk tim observasi. Sehingga kemarin ketika Bapak Ibu mengisi RHK, Bapak Ibu bisa memilih partisipan observasi. Karena nantinya seandainya Bapak Ibu bisa melakukan observasi dengan rekan sejawat, itu kan laporannya bisa diunggah sebagai partisipan observasi dengan rekan sejawat. Baik, saya lanjut untuk tahap pertama adalah diskusi persiapan observasi. Nah, langkah-langkahnya untuk pelaksanaan observasi adalah mengumpulkan dokumen persiapan. Ini Bapak Ibu, ini langkah pertama. Tidak bisa Bapak Ibu melangkai langsung di kumpul dokumen, tidak bisa. Langsung ke tindak lanjut tidak bisa. Sehingga harus dari langkah yang pertama, lanjut kedua. Jadi runtut Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah mengumpulkan dokumen persiapan. Apa dokumen persiapan itu ketika akan melaksanakan observasi Bapak Ibu? Tentu saja. Nah, ini tergantung pilihan Bapak Ibu ketika komponen pertama perencanaan. Ini contohnya memilih keteraturan suasana kelas, otomatis di sini akan muncul indikator yang akan diobservasi. Munculnya adalah sesuai pilihan Bapak Ibu ketika merencanakan. Nah, ketika muncul, Bapak Ibu harus mengisi. Di nomor 2 ini, Bapak Ibu mengisi dengan contreng. Contreng itu cawang, kalau bahasa saya. Kalau di bahasa Madura, kurang tahu ya. Ini dicontreng aja, kemudian dipilih apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Jadi fleksibel Bapak Ibu, ketika diobservasi bukan kepala sekolah yang menentukan. Jadi Bapak Ibu yang menentukan apa perilaku yang ingin diobservasi, menentukannya dari pilihan yang muncul. Bapak Ibu bisa contreng. Kemudian di sini Bapak Ibu ketika tidak ada pilihan, berarti Bapak Ibu harus mengetikkan secara manual target perilakunya apa Bapak Ibu, diisikan di sini. Mengisi, kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini yang utama diperlukan diskusi ketika awal tadi, diskusi persiapan ya ini, Bapak Ibu menentukan kapan diobservasi.
menentukan tanggalnya, jenjangnya, kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu sendiri yang menentukan hasil diskusi dengan observer atau dengan kepala sekolah. Nah, di sini untuk catatan ini opsional, Bapak Ibu tidak mengisi tidak apa-apa, namun jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa mengisinya. Untuk nomor 6 juga bebas, Bapak Ibu memilih mata pelajaran apa yang ingin diobservasi. Modul proyek juga bisa ketika saat proyek. Lanjut, ketika sudah Bapak Ibu agendakan, rencananya kapan diobservasi. Nah, Bapak Ibu mengunggah dokumennya. Nah, ini di sana dimudahkan untuk pengelolaan kinerja ini karena Bapak Ibu tidak perlu mengunggah seperti di SKP yang kemarin 2020. Tidak perlu mengunggah modul ajar yang begitu banyak. Jadi yang diunggah Bapak Ibu hanya dokumen RPP yang ke-13 atau modul ajar yang akan diobservasi. Bisa dilihat di sini. Ingat, formatnya PDF maksimal 10 MB. Jadi di PDF dulu baru diunggah. Setelah itu, Bapak Ibu simpan atau dibuat. Seandainya ingin diganti lagi, bisa di-edit, masih bisa diganti. Mohon maaf untuk yang on mic bisa di-off-kan. Untuk yang lain. Nah, terima kasih, Pak. Adalah salah satu Mohon maaf untuk peserta speaker untuk segera di-mute. Terima kasih. Baik, bisa saya lanjutkan. Terima kasih Bu Smatun. Ini Bapak Ibu untuk rubrik observasi kinerjanya ini diskusi persiapan. Rubriknya sudah ada. Jadi ini Bapak Ibu tidak mengunggah, rubrik ini tidak diunggah, namun Bapak Ibu mengisinya untuk apa? Untuk memudahkan ketika Bapak Ibu mengisi di pengelolaan kinerja. Jadi tadi kan ada tanggalnya berapa, kemudian periodenya tentu saja Januari sampai Juni, kemudian ini rencananya, fokusnya, ini yang ditanyakan tadi di pengelolaan kinerja, ini rubriknya sudah ada, tinggal mengisi, kemudian Bapak Ibu menuangkannya di dalam pengelolaan kinerja. Ketika berdiskusi bisa, ini sudah disiapkan, mungkin di print out, Bapak Ibu berdiskusi sambil mengisi, sehingga ketika mengisi di pengelolaan kinerja, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan, begitu. Lanjut, kemudian ke pelaksanaan. Nah, ini ketika Bapak Ibu sudah mengunggah RPP yang akan diobservasi, ketika sudah mengisi rencana observasi, di sini akan contreng Bapak Ibu. Kalau sudah contreng, berarti Bapak Ibu bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, menunggu atasan melakukan observasi. Jadi sesuai yang telah dijadwalkan, Bapak Ibu menunggu kapan diobservasi oleh atasan atau kepala sekolah. Jadi tidak boleh langsung meloncat mengumpulkan. Jadi meskipun sudah Bapak Ibu isi tidak boleh langsung. Sehingga Bapak Ibu perlu menunggu observasinya sesuai yang telah dijadwalkan. Karena misalnya sekolah dengan guru yang jumlahnya banyak juga perlu penjadwalan, perlu berdiskusi lebih sehingga bisa, atau kepala sekolah membentuk tim tadi kan bisa untuk dikondisikan jumlah guru yang tidak memungkinkan untuk kepala sekolah sendiri untuk mengobservasi. Namun waktunya lama Bapak Ibu, dari Februari sampai Mei itu kan lama, bisa dijadwalkan begitu. Sehingga diperlukan duduk bersama dalam satu sekolah untuk mendiskusikan proses observasi ini. Baik Bapak Ibu, bisa lanjut. Mohon maaf Bapak Rafiqul Walid. Rincian. Sekali lagi mohon maaf. Cek rincian, ini bisa dibuat
dibuka. Ini kalau sudah contreng hijau bisa mengecek rincian untuk atasan melakukan observasi. Kemudian, nah, ini akan muncul rincian observasi. Ini apa yang diobservasi sesuai indikator yang Bapak Ibu pilih ketika merencanakan praktik kinerja. Untuk rincian ini apa saja, ini sudah akan otomatis muncul sehingga Bapak Kepala Sekolah ataupun Ibu Kepala Sekolah sebagai atasan bisa melihat di sini indikator apa yang diobservasi. Ini jadwalnya juga sesuai yang telah diisikan oleh Bapak Ibu ketika merencanakan observasi. Baik, ketika rincian, kemudian Kepala Sekolah sudah melakukan observasi kepada Bapak Ibu, langsung selesai bisa dilakukan diskusi tindak lanjut observasi. Langkah berikutnya. Jadi Bapak Ibu sudah contreng yang kedua, masuk yang ketiga. Masuk yang ketiga, Bapak Ibu adalah mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Nah, ketika dokumen tindak lanjut ini sudah dikumpulkan, ini kepala sekolah yang mengisi untuk hasil dari observasi ini. Sehingga Bapak Ibu bisa cek. Ini ada nilai dari atasan, dilakukan dan efektif. Belum dilakukan. Ini penilaian dari atasan ketika melakukan observasi. Kemudian atasan memberikan rekomendasi. Ini juga sebagai hasil dari observasi. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, jangan jadi pikiran untuk pengisian rencana RHK tidak masuk di dalam penilaian, sehingga tidak perlu Bapak Ibu bimbang, takut bagaimana dan bagaimana. Yang penting sudah diajukan, kepala sekolah sudah menyetujui, Bapak Ibu sudah menyepakati, sudah begitu. Baik, Bapak Ibu, lanjut untuk rubrik yang kedua, yaitu pelaksanaan observasi kinerja, yang pelaksanaannya rubriknya seperti ini. Jadi, ini diisi sesuai hasil pelaksanaan observasi. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu setelah itu diskusi tindak lanjut, kemudian dari rubrik tadi yang Bapak Ibu isi rubriknya ini, Bapak Ibu tuangkan di dalam pengelolaan kinerja. Diketikkan di sini Bapak Ibu. Ada batas karakter di sini Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu mengetik ini kalimat terlalu panjang melebihi karakter yang muncul, tidak akan bisa dilanjutkan mengetik. Kalau sudah berhenti berarti karakter sudah melebihi. Jadi ini bebas namun terbatas jumlah karakternya. Kalau Bapak Ibu mengisinya ini, refleksi ini bingung, ya Bapak Ibu tinggal klik ketika di sini ada panduan pengisian refleksi. Baik, ketika Bapak Ibu sudah mengisikan, Bapak Ibu tinggal, nah ini terakhirnya Bapak Ibu diarahkan ke PMM. Tujuannya ketika Bapak Ibu sudah merefleksi, tujuannya adalah apa yang akan dilakukan Bapak Ibu setelah observasi dan refleksi, tindak lanjutnya apa? Tentu saja. Nah, di sini Bapak Ibu, tindak lanjutnya meningkatkan praktik pembelajaran Bapak Ibu itu di sini ada pilihan. Pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid, refleksinya di sini ada tanda kemudian yang ini nomor 4 ini Bapak Ibu bisa contreng. Jadi Bapak Ibu pilih, dicontreng, kemudian diisi. Tuh. Silakan. Boleh memilih salah satu Bapak Ibu, boleh memilih salah satu, kemudian boleh memilih 2 ataupun yang disediakan 3 kemudian untuk dipelajari Bapak Ibu memilih di sini. Memilih untuk diarahkan nanti ke platform Merdeka Mengajar. Nah, ketika Bapak Ibu memilih di nomor 6 ini,
Bapak Ibu dituntut untuk mengisi rencana apa Bapak Ibu tindak lanjutnya. Mempelajari pilihan belajar itu dari PMM, kapan Bapak Ibu akan melakukan. Ini diisi contoh Mei sampai Juni misalnya, karena observasinya bulan April misalnya, tentu saja tindak lanjutnya kan setelah itu. Kalau observasinya Februari, bisa tindak lanjutnya Maret atau April. Ini sesuai Bapak Ibu pelaksanaan observasinya. Kemudian karena di sini tidak ada tanda segitiga hitam, berarti di sini mengetik Bapak Ibu kapan rencana Bapak Ibu. Kemudian dukungan yang Bapak Ibu butuhkan, perlukan itu apa? Di sini juga ada pilihan, tinggal milih. Nah, tinggal milih. Kemudian lanjut, tinggal ngisinya tinggal begitu Bapak Ibu, memilih. Kemudian kalau tidak ada pilihan ya mengetik di sini, diketikkan dengan batas karakter. Ini upaya tindak lanjutnya apa? Ini sudah tersedia. Pertanyaan tinggal mengisi begitu Bapak Ibu. Ketika sudah diisi, nah Bapak Ibu seandainya masih ingin baca-baca lagi, mengedit-edit lagi, disimpan di draft. Namun ketika sudah yakin, Bapak Ibu bisa langsung kumpulkan. Jadi di sini saya ulang lagi, ketika tidak ada tanda segitiga hitam, Bapak Ibu mengisi, mengetik secara manual. Kemudian ketika ada ini bisa memilih. Untuk isian tindak lanjut ini apa ya? Untuk konsepnya Bapak Ibu ada di sini formnya, rubriknya. Rubrik tindak lanjut observasi. Di sini diisikan nanti ini sesuai di kolom di tempat-tempat pengisian pengelolaan kinerja tadi. Baik, tindak lanjut observasi sudah, berarti setelah tindak lanjut tentu terakhir direfleksikan. Refleksi tindak lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu sudah contreng. Di sini lakukan tindak lanjut. Ini Bapak Ibu melaksanakan tindak lanjut. Tadi belajar di PMM, belajar dengan sumber lain boleh, belajar di luar PMM juga boleh. Ini nanti ketika sudah dilaksanakan juga akan contreng. Kemudian terakhir adalah refleksi. Bapak Ibu, refleksinya apa? Ya, refleksinya ya sama tadi, mengisi sesuai pertanyaan pemantik yang disediakan di dalam platform. Bapak Ibu tinggal mengisi dengan batas karakter, tetap diperhatikan di sini batas karakternya, batas hurufnya. Baik Bapak Ibu, lanjut, ini tantangannya. Bisa lanjut, mengisinya tetap sesuai pertanyaan pemantik. Kalau sudah selesai tetap. Ketika ingin dicek-cek lagi, ketika ingin direvisi lagi, mungkin perlu berdiskusi dengan rekan sejawat, butuh masukan, Bapak Ibu klik simpan draft. Kalau sudah yakin, otomatis dikumpulkan. Untuk formatnya, rubriknya, refleksi, ini juga sudah ada, nanti saya sediakan untuk rubrik-rubriknya Bapak Ibu. Baik, ketika sudah selesai semua dari tahapan sampai ke refleksi, otomatis di sini praktik pembelajaran progresnya akan 100%. Jadi telah selesai nanti pelaksanaannya, sehingga ketika Bapak Ibu merencanakan observasi di bulan Februari, ini pun segera bisa dipenuhi 100%. Ketika meminta jadwal di bulan Mei, otomatis 100%-nya setelah bulan Mei, bulan Juni. Nah, ketika praktek pembelajaran selesai, berikutnya Bapak Ibu mengunggah bukti dukung. Nah, bukti dukung apa ini? Nah, ya kemarin yang untuk pertimbangan. Bukti dukung pengembangan kompetensi, bukti dukung tugas tambahan. Ini sesuai RHK yang Bapak Ibu isikan. Nah, kemudian kalau sudah ini berarti ya sudah selesai pelaksanaan kinerja Bapak Ibu di bulan Juni. Selamat, ini pelaksanaan observasi kelas sudah selesai ditandai dengan angka 100%. Selanjutnya Bapak Ibu mengumpulkan bukti dukung atau dokumen.
Baik, Bapak Ibu sudah selesai prosesnya, berarti bulan Juni bisa dinilai. Namun Bapak Ibu ada yang wajib diunggah tetap meskipun tidak dinilai, yaitu ini bisa saya lanjut, waktunya masih Bu Uswatun konfirmasinya? Masih lama, bisa saya lanjutkan untuk observasi, rencana dan pelaksanaan observasi, sebenarnya materinya sudah selesai, namun karena di sini ada penjelasan kalau setelah proses selesai ada yang wajib diunggah Bapak Ibu, baik saya lanjutkan ke pengumpulan dokumen bukti dukung. Nah, di sini Bapak Ibu setelah observasi sudah 100%, Bapak Ibu mengunggah bukti dukung pengembangan kompetensi sesuai RHK, kemudian tugas tambahan juga sesuai RHK, kemudian bisa dilanjut, bisa dicek Bapak Ibu di sini poinnya ketika Bapak Ibu mengumpulkan poinnya ini bergerak sesuai RHK yang Bapak Ibu rencanakan. Nah, di sini 32 poin. Kalau Bapak Ibu merencanakan kemarin 32 poin, ketika sudah mengunggah 2 indikator ini, otomatis poinnya 16 dan 16, 32 poin sudah terpenuhi, berarti sudah memenuhi ekspektasi. Otomatis nilainya baik. Makanya ketika merencanakan kemarin tidak perlu memaksakan diri untuk poinnya tinggi. Ketika Bapak Ibu menentukan 32 poin pun, nah, selama terpenuhi bukti dukungnya, berarti memenuhi ekspektasi. Jadi tidak perlu memaksakan sehingga tidak melaksanakan, akhirnya memaksakan untuk kepala sekolah membuatkan SK, memaksakan untuk membuat laporan, itu justru tidak dianjurkan. Lebih baik Bapak Ibu poinnya 32 tetapi terpenuhi daripada poinnya mengambil 100 kemudian terpenuhi 90, itu justru nanti tidak memenuhi ekspektasi Bapak Ibu. Sehingga lebih baik dipertimbangkan benar-benar mana yang sekiranya bisa memenuhi. Begitu Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Nah, untuk mengunggahnya sudah tersedia. Mengunggahnya di sini Bapak Ibu di tanda staples. Kalau saya menyebut ini gambar staples ini, diklik aja. Tentu saja tetap Bapak Ibu dokumen dalam bentuk apa tetap seperti ketentuan dalam bentuk PDF diunggah di sini, kemudian misalnya perlu dicek ternyata salah masih bisa diedit. Sertifikat misalnya topik 1, sertifikat topik 2 ini untuk sesuai indikator yang Bapak Ibu pilih di dalam perencanaan RHK di sini. Jadi dipilih sesuai indikator yang muncul ini sesuai yang Bapak Ibu pilih. Kemudian untuk mengunggahnya masih ada pilihan lagi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa mengunggah dari laptop. Kalau tersimpan di laptop, nah kalau karya, bukti karya, Bapak Ibu bisa langsung mengambil karya dari PMM. Di sini diklik yang bawah. Misalnya Bapak Ibu sudah lolos menjadi penyusun modul ajar. Sudah lolos tentu saja sudah ada karyanya di PMM. Bapak Ibu bisa di sini mengambil karyanya. Namun jika tersimpan di dalam laptop masih bisa diunggah di yang atas ini mengunggah dari laptop atau dari perangkat Bapak Ibu. Baik. Nah, ini masih hasil kerja utama. Ini indikator berikutnya. Ini Bapak Ibu bisa cek. Dicek lagi, dilihat. Jangan-jangan tertukar. Misalnya sertifikatnya tertukar atau salah unggah. Bapak Ibu masih bisa edit. Diklik di edit. Kemudian diunggah ulang. Kalau sudah yakin, Bapak Ibu bisa mengumpulkan. Nah, sama untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Untuk pengembangan kompetensi ini kan nasional.
dikosongi pun tidak apa-apa. Misalnya Bapak Ibu memang tidak ada tugas tambahan. Oh, ini maaf, ini pengembangan kompetensi, masih lanjutannya pengembangan kompetensi tadi Bapak Ibu. Setelah diunggah, mohon maaf, setelah diunggah, ini tadi sudah saya jelaskan ini jumlahnya poin. Oh, ini slide-nya ini double. Bapak Ibu mohon maaf. Tidak perlu saya jelaskan untuk slide yang ini karena tadi sudah Bapak Ibu ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan di pengembangan kompetensi, ini sudah dipenuhi, Bapak Ibu lanjut ke tugas tambahan. Tugas tambahan proses mengunggahnya juga sama seperti pada pengembangan kompetensi. Untuk tugas tambahan ini opsional Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu kosong juga tidak apa-apa. Namun sebagai guru tentu ada tugas tambahan itu minimal guru piket, minimal nanti sebagai wali kelas itu kan bisa dimasukkan tugas tambahan sebagai operator dapodik. Di RHK sudah ada pilihan Bapak Ibu, namun sekali lagi untuk tidak perlu memaksakan untuk diadakan karena tidak masuk ke penilaian, hanya sebagai pertimbangan. Untuk dokumen ini tadi sudah dijelaskan oleh narasumber yang pertama, dokumen yang wajib diunggah tetap adalah dokumen KOSP. Ini tentu saja ada di sekolah Bapak Ibu, tinggal minta filenya. Kemudian dokumen kehadiran kelas Bapak Ibu. Ini kehadiran Bapak Ibu di kelas setiap harinya. Ini ditandatangani oleh guru piket tentunya, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah setiap mungkin di sekolah masing-masing punya kebijakan, ada yang setiap 1 bulan sekali. Kemudian di sini kehadiran kelas tentu saja menyatakan kehadiran Bapak Ibu di kelas, seandainya tidak hadir juga dijelaskan alasan dan keterangan memberikan tugas apa kepada anak-anak ataupun menyerahkan apa kepada guru piket begitu. Ini masing-masing sekolah punya kebijakan sendiri, formatnya tidak ada ketentuan. Yang penting isinya menjelaskan kehadiran Bapak Ibu di kelas. Kemudian perilaku kerja tentu saja ini sudah dijelaskan oleh Pak Risun tadi, ini dinilai Bapak Ibu, dinilai sesuai isian dari Bapak Ibu, yang menilai adalah atasan. Baik Bapak Ibu, untuk ini saya kirim di chat aja nanti. Untuk link format-format tadi, observasi, kemudian ada juga di situ panduan mengisinya, kemudian ada indikator-indikator rubriknya observasi itu saya ada di link ini, nanti saya kopaskan di chat Bapak Ibu. Kemudian jika ada pertanyaan di luar forum ini, di luar malam ini Bapak Ibu, saya membuka namun tidak 24 jam. Membuka 24 jam tapi untuk tanggapan ya jelas sesempatnya saya. Boleh untuk menghubungi saya untuk bertanya, silahkan Bapak Ibu. Silahkan. Baik, materi sudah saya sampaikan. Selesai Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua peserta telah menyimak. Terima kasih untuk komunitas belajar penyelenggara. Apresiasi saya luar biasa dari Kabupaten Sampang. Kemudian terima kasih untuk panitia dan semua yang terlibat dalam acara malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, mohon maaf atas kendala yang terjadi baik dari saya dan mewakili mungkin dari penyelenggara tadi ada sedikit kendala, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya tetap semangat mengikuti sesi berikutnya. Ini closing statement saya meskipun masih ada sesi tanya jawab. Perubahan bukan untuk dihindari, namun perubahan adalah tuntutan untuk beradaptasi. Terima kasih. Matur sakalangkung. Mohon izin stop share. Baik, terima kasih Ibu. Kami sampaikan kepada Ibu
Wahyuni SPD sebagai fasilitator PGP Angkatan 9 BPGP Jawa Timur atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwasannya teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tetapi di tangan guru yang hebat, teknologi yang ada bisa menciptakan transformasi perubahan. Amin. Bapak Ibu yang penuh semangat, pada malam hari ini kita memasuki acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, sehubungan waktu yang tersedia dibatasi, maka kami pun membatasi jumlah penanya pada sesi tanya jawab secara langsung. Selanjutnya akan dibahas oleh narasumber terkait. Bagi peserta yang ingin bertanya atau tidak kebagian kesempatan bertanya secara langsung bisa diketik di kolom chat. Baik, sepertinya sudah banyak sekali penanya yang semangat dari tadi menunggu Bapak Ibu ya. Untuk berpartisipasi bertanya pada malam hari ini, saya mulai dari Ibu Kurniawati. Dipersilakan waktu dan kesempatannya. Monggo Ibu. Ya, silakan Ibu Kurniawati untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin kena pencet itu, Bu. Oh, begitu. Baik, untuk selanjutnya barangkali ya, penanya yang kedua dengan Bapak Ahmad. Dengan Bapak Ahmad Mudani dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan pada narasumber terkait. Dipersilakan Bapak Ahmad. Oh, ternyata kena pencet juga. Oh, begitu. Ya, silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin bertanya terkait terkendala yang disampaikan pemateri, dipersilakan untuk sesi pertanyaan. Ibu Fatmawati mungkin ingin bertanya, silakan speakernya untuk di-mute. Halo, Ibu Fatmawati. Baik, untuk sementara penanya belum ada, barangkali dari narasumber terkait atau Bapak pengawas atau Bapak Korbit ingin menyampaikan statement atau quotes kata-kata untuk malam hari ini menyemangati inovasi pendidikan sebagai guru inovasi. Baik, sambil lalu kami ingatkan juga kepada peserta untuk mengisi link absensi. Link absensi kehadiran acara pada malam hari ini. Monggo dipersilakan Bapak Ahmad Farisun, mungkin ada sesuatu tambahan yang akan disampaikan. Baik, Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, saya ingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi perencanaan RH-nya karena waktunya kurang 2 hari, silakan Bapak Ibu mulai sekarang sudah mengisinya dan langsung diajukan. Kemudian untuk kepala sekolah itu juga mengajukan, membuat rencana, langsung diajukan, otomatis nanti punya kepala sekolah langsung diterima. Baik, itu. Terima kasih. Lanjut, Bu. Siap. Silakan mungkin admin untuk bisa nge-share link administrasi pada malam ini agar bisa untuk dibuatkan sertifikat.
Silakan Pak Abbas. Pak Abbas mau tanya itu, Bu. Silakan Bapak, dipersilakan. Terima kasih, terima kasih. Ada satu pertanyaan untuk yang PLT kan istilahnya menu apa itu? Menu helpdesk ya? Itu kan baru dibuka beberapa hari yang lalu. Ada tahap-tahap setelah RHK disetujui, dilihat oleh disetujui oleh kepala sekolah, kemudian kan guru disesuaikan ya kalau tidak biru itu menunya ya. Nah untuk yang PLT gimana itu? Apakah ada menu seperti itu juga apa enggak ya? Karena saya buka PMM saya tidak ada perubahan di aplikasinya itu ya seperti ketika kami ngirim persetujuan. Dan kemarin persetujuan katanya kan disetujui langsung oleh mesin. Itu mungkin Bapak narasumber bisa memberikan pencerahan. Baik, langsung dijawab Bapak Raisun untuk penanya Ya. yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk hal ini saya mohon untuk Ibu Harin untuk menjelaskannya karena lebih spesifik ke Ibu Harin. Terima kasih. Baik, Pak Risun. Mohon maaf Pak Abbas, maksudnya yang PLT kepala sekolah ya Pak ya? Iya, betul. Kalau untuk kepala sekolah PLT, untuk guru, pengisiannya harus benar-benar dipertimbangkan matang karena untuk guru-guru dengan kepala sekolah PLT tidak bisa kepala sekolah yang menyetujui Pak Abbas, sehingga yang menyetujui adalah sistem. Karena kepala sekolah masih PLT, sehingga kalau untuk berdiskusi tetap bisa dengan kepala sekolah PLT berdiskusinya. Namun untuk persetujuan RHK yang diajukan itu sistem yang menyetujui. Begitu Pak Abbas. Apakah bisa dipahami Pak Abbas? Berarti nanti untuk perencanaan berikutnya pelaksanaan di bulan Februari nanti gimana itu nanti prosesnya? Sama dengan yang definitif ya? Nah, untuk observasi nanti kan kalau observasi pun tidak ini Pak. Untuk guru pun nanti kan misalnya kepala sekolah tidak memungkinkan bisa dengan rekan sejawat. Karena di dalam RHK di dalam perencanaan kepala sekolah pun kan ada untuk melakukan observasi ataupun merencanakan observasi ini membentuk ini Pak. Peer observation itu membentuk tim dari guru saling mengobservasi. Begitu Pak Abbas. Berarti nanti perlu ada SK khusus ya? Seperti ini Pak, kalau sebelumnya kan di sekolah itu ada PKG ya Pak ya, kan sudah biasa melakukan observasi sebenarnya kalau dilaksanakan. PKG kan dari antar rekan sejawat, begitu. Kalau PKG tetapi kan ada ketentuan dari penilai adalah yang untuk kepangkatan yang lebih tinggi, begitu kan? Jadi ya seperti itu saja Pak Abbas nanti untuk pelaksanaan peer observation antar rekan sejawat ini. Begitu Pak Abbas, bisa dipahami. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Iya. Mungkin bisa tambah satu lagi? Silahkan. Bisa Bu Uswatun? Ya, silakan Ibu. Masih ada waktu. Oke. Jadi saya tertarik dengan absensi kehadiran di kelas. Itu apakah yang dimaksud sama dengan absensi kita sehari-hari ketika masuk sekolah, apa mungkin kita buat absen lain? Kemudian lagi ada tadi guru piket. Kalau di SD itu apa ada guru piket ya? Karena setiap hari gurunya full ngajar di kelasnya masing-masing. Gitu. Terima kasih.
Mungkin bisa nambah Ibu. Silakan Bapak Raisun, waktu dan kesempatan baik. kami persilakan. Terima kasih Pak Abbas. Jadi untuk absensi ini sesuai dengan kehadiran yang sudah kita biasa lakukan Pak Abbas. Dari hasil absen setiap hari bulanan itu Pak Abbas. Absen itu nanti yang diunggah nanti. Oh, bukan absen khusus lain Pak ya? Bukan Pak. Karena sini adalah merupakan kegiatan kita sehari-hari yang memang diobservasi melalui PMM ini Pak. Kemudian untuk yang grup piket, Pak Abbas kalau memang di situ anak buahnya Pak Abbas diberi tugas tambahan sebagai grup piket, berarti Pak Abbas nanti membuatkan SK grup piket. Karena ada SK-nya juga untuk grup piket, Pak. Nanti SK itu nanti yang diunggah, Pak. Grup piket. Gitu ya. Tapi kalau di tambahan, tugas tambahan anak buahnya Pak Abbas atau teman-temannya Pak Abbas tidak mengisi itu, ya tidak usah Pak Abbas. Tidak perlu melakukan membuat grup piket. Kalau memang di situ tidak menambah untuk sebagai grup piket. Itu Pak Abbas. Bisa terima Pak Abbas ya? Bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh menambahkan Bu Uswatun? Silakan Ibu Harin. Saya tambahkan supaya Pak Abbas benar-benar tercerahkan Pak Abbas ya. Oke, kalau untuk guru piket seharusnya ada Pak. Meskipun di SD seharusnya kan ada untuk ini mengkondisikan jika ada guru yang izin tidak masuk ataupun tugas luar itu kan ada guru piket. Mungkin karena jumlah guru terbatas, mungkin Pak Abbas masalahnya ya Pak Abbas ya, jumlah guru terbatas sudah pegang masing-masing, yang piket siapa? Nah, itu kalau seperti itu ya memang tidak ada ya tidak perlu dipaksakan Pak, makanya tadi kan opsional Pak untuk tugas tambahan. Tidak ada juga tidak apa-apa begitu. Kemudian apalagi Pak Abbas pertanyaannya untuk kehadiran Pak Abbas, untuk kehadiran itu juga tidak ada format yang harus seperti ini, tidak ada, dikondisikan sekolah masing-masing saja, namun yang diminta karena dua macam kehadiran itu, kehadiran guru di kelas, juga kehadiran kepala sekolah juga mengunggah, sepertinya Pak Risun ya, kepala sekolah juga kehadiran kepala sekolah ada sendiri, sehingga diupayakan. Kalau untuk guru di kelas yang kalau jenjang SMP itu sudah ada kehadiran di kelas jam pertama, kedua, ketiga. Kalau SD kita kan dari jam pertama sampai guru kelas terakhir sudah ada. Ya. Kita seperti yang disampaikan Pak Risun bisa diunggah itu absen bersama. Nah, itu juga tidak apa-apa. Namun jika menginginkan membuat kehadiran di kelas itu isinya kan bisa Pak, yang pertama kan kita misalnya jam ketiga guru mapel kan bisa, karena guru mapel juga membutuhkan Pak untuk diunggah. Jadi di kelas sebisanya ya dibuatkan kehadiran di kelas, jam pertama, kedua, guru kelas misalnya materi apa, jam ketiga, 4, guru mata pelajaran PJOK kan guru mapel juga membutuhkan kehadiran di kelas, sehingga nanti saya tambahkan di link yang saya bagikan, mungkin bisa di ATM, mungkin bisa jadi inspirasi untuk membuka, saya tambahkan Pak, untuk kehadiran guru di kelas. Atau tadi sudah ada, saya lupa. Ya, nanti untuk laporan guru piket, misalnya dibutuhkan juga linknya aja dibuka, nanti saya tambahkan begitu ya Pak ya. Ya, siap. Ya, untuk linknya sudah saya tempel di kolom chat, mohon bisa disimpan kalau memang diperlukan, bisa nanti saya tambahkan apa yang diperlukan, mungkin ada yang WA memerlukan apa, nanti saya tambahkan di kolom, di link sehingga bisa bermanfaat untuk semuanya, begitu. Terima kasih. Bu Uswatun, silakan. Siap, terima kasih Bapak Ibu narasumber yang sangat luar biasa sekali dalam menyampaikan materi pada malam hari ini. Demikianlah serangkaian kegiatan acara pada malam ini, webinar online dalam rangka peningkatan kompetensi kita sebagai guru dan kepala sekolah yang tergabung dalam Warung Aktif, Wadah, dan Ruang Akademis Inspiratif Kabupaten Sampang. Semoga bermanfaat, penuh berkah. Amin.
Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum acara ini diakhiri, kita lakukan sesi dokumentasi foto bersama. Dimohon kepada para peserta webinar untuk membuka kamera. Dan kepada admin moderator dipersilakan untuk mendokumentasikan foto bersama. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk membuka kamera agar kita dapat melihat wajah cantik dan ganteng Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Sampang. Dipersilakan. Sampai dari situ. Mau kamera. Yuk, kamera. Boleh. Silakan dibuka Bapak Ibu kameranya. Diberi hitungan ketiga Bapak ya. Dimulai. Ya. 1, 2, 3. Bentar dulu. Ya. Ibu Suratul Aini. Mohon di-mute. Oh ya, sudah dibuka, Pak. Dari tadi sudah terbuka. Bisa terlihat kan? Mohon kepada Bu Wuriati, dari tadi kok acung terus gak capek ya? Udah nih kayak cuma tenaga gerah. Silakan bisa dihitung Bapak ya. Dimulai 1, 2, 3. Sudah Bapak Dayat? Oh ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar kami sampaikan pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum kebagian untuk bertanya bisa diketik di kolom chat. Untuk link absensi bisa kami share nantinya di link grup Bapak Ibu ya. Mohon kesabarannya. Dan sekali lagi saya atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan apabila kurang maksimal dalam proses giat pada malam hari ini karena kita berkutat dengan dunia maya, koneksi jaringan yang tidak bisa kita programkan atau tentukan baik tidaknya. Terima kasih sekali lagi dengan atas segala kekurangan saya, mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Semuanya sudah menerima saya dengan terima kasih. Saya bangga bisa mengenal Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Silakan bertanya-tanya, saya membuka diri. Mohon izin undur diri Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bisa cut ya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Link absen ada di grup WA ya Pak? Ada. Link absennya kan tadi ada di chat. Di WA grup. Ya di WA ya di WA. Sertifikat bagaimana? Apa dikirim ke email nanti Pak? Biasanya dikirim Ayat yang ke email biasanya.
ke email. Oh, siap. Ke email masing-masing biasanya. Iya. Siap. Beri waktu 5 menit Pak Dayat untuk mengisi daftar hadir sekarang sebelumnya. Di bagian mana, Pak? Kirim lagi Pak Dayat, kirim lagi Pak Dayat. Dikirim lagi di podcast ada ya. We from Fifth. Yang Pak Nurul Hidayat ini ya. Oh ya ada Pak. Mungkin setelah ini ditutup absen juga. Tunggu dulu ya. Masih mau misi Pak. Mengisi Bapak. Terbang tahu.